Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Urban House kembali hadir buat kasih informasi seputar dunia properti yang pastinya bisa dijadikan referensi untuk menentukan hunian yang pas buat kamu. Kalau kamu mendambakan hunian yang modern, estetik, tapi harga propertinya nggak bikin pusing alias masih terjangkau, liputan Urban House ID hari ini sepertinya cocok nih buat kamu. Ya, seperti yang udah kita bilang sebelumnya, hari ini kita akan bawa kamu ke Samania Hill Parung Panjang. Hunian yang punya desain klaster modern, desain rumah yang kece abis, tapi dengan harga yang masih dibilang sangat affordable. For your info, Samania Hill menggandeng arsitek papan atas Indonesia, yaitu Mas Andra Matin, untuk menggarap master plan klaster dan juga rancangan bangunan alias rumahnya. Makanya klaster Akasia ini kental banget dengan suasana modern, tetapi seperti tetap memperhatikan private room untuk para penghuninya. Dari data yang kita terima, total area seluas 4,5 hektar merupakan lahan penghijauan yang meliputi adanya berbagai macam taman, area pedestrian, jalur sepeda, jogging track, hingga ada danau resapan dan masih bonus pemandangan sawah yang ada di area tertentu klaster Akasia. Nice! Kawasan Samania Hill Parung Panjang punya luas tanah 25 hektar. Dan dibagi menjadi 3 klaster. Salah satunya adalah klaster Akasia seperti yang ada gua berdiri sekarang. Dan di Akasia ini punya luas kawasan itu sekitar 6 hektar teman-teman. Jadi itu lumayan besar loh untuk satu klaster ukurannya 6 hektar. Wah, bisa jadi berapa rumah gitu ya. Nah untuk rumahnya kita bisa lihat di sana tuh. Ini bergaya industrial dan terlihatnya sangat modern. Juga selain rumah juga ada ruko di sebelah kanan saya. Selain itu, di Akasia ini juga punya row jalan itu yang cukup lebar ya. 5 meter untuk jalannya, dan di kanan di kiri itu masih dikasih trotoar untuk tempat pejalan kaki gitu ya, jadinya aman. Akasia ini itu juga udah mengaplikasikan underground electricity. Jadi nggak ada lagi tuh kabel-kabel menjunta di atas. Itu udah tertata rapi semua di bawah. Dan juga selain listrik itu juga udah ada fiber optik. Jadi kalau untuk internet udah aman lah ya. Juga yang sangat menarik lagi, harga yang ditawarkan dari klaster Akasia ini mulai dari 400 juta. Oke, sekarang kita ngomongin rumahnya. Untuk rumah klaster Akasia ini, itu ada beberapa tipe. Ada tipe 3672 dan 64143. Untuk video kali ini, kita akan bahas lebih detail untuk tipe yang 3672 ya. 36 luas bangunan dan 72 luas tanah. Yuk kita host tour dulu rumahnya, supaya kalian kebayang denah dan layout rumah Akasia tipe deluxe ini. Mulai dari fasad yang unik mengkotak ini, lanjut ke sebelah kiri ada carport yang udah dilengkapi dengan kanopi. Terus ada taman nih di sebelah kanan. Yuk kita masuk ke dalam. Setelah pintu masuk, kelihatannya ada ruangan kepisah nih. Yang ini adalah living room, dan di sebelah kanan sini, ini adalah dapur. Nah, yang unik, unit ini punya inner court ya guys. Inner court adalah merupakan taman di dalam rumah. Unik nih. Kamarnya di mana? Kamarnya ada di sini nih. Ini kamar utama. Dan yang ini kamar kedua karena ukurannya lebih kecil. Eits, ada yang ketinggalan nih. Kamar mandinya ada di bagian depan di sebelah sini ya. Ya, udah mulai kebayang nih rumahnya kayak apa ya.
kita coba ulas satu-satu ya. Mulai dari fasad. Kelihatan banget ini tuh nggak ada lagi atap-atap segitiga seperti pelana atau mungkin limas gitu ya teman-teman. Tapi desainnya semuanya tuh mengkotak. Bahkan di fasad ini sebenarnya tampak cukup sederhana dengan desain kotak yang dikasih cat kuning, tapi sudah memberikan kesan solid dan industrial modern gitu ya. Sepertinya desain rumah yang kotak-kotak modern kayak gini tuh bisa jadi rujukan desain rumah yang lagi in nih ke depannya. Wah, ini adalah inner court yang tadi kita bilang. Jadi rumah Samania Hill ini punya inner court. Bahkan rumah ini tuh bangunannya cuma 60 meter persegi kan ya, dan tanahnya 72. Tapi di sini dia diaplikasikan punya inner court yang luas. Ini punya layout yang keren sih menurut gue ya. Ini kayak ada dua bangunan terpisah. Di sana itu ada living room, dining room, kitchen, dan juga kamar mandi. Sementara kamarnya ada di belakang sini, sebelah sini. Ini adalah kamar utama, dan di sebelah kanan sini ini adalah kamar tidur kedua yang biasanya untuk anak kecil. Balik lagi ke inner court. Inner court itu kan halaman yang ada di dalam rumah ya. Jadi punya fungsi itu memberikan cahaya alami yang sangat maksimal kayak gini nih. Ini kan nggak ada tembok atau apa ya, jadi langsung aja gitu ya. Terus sirkulasi udaranya udah pasti bagus nih, gitu ya. Ngeluarin udara panas dan juga memasukkan udara yang lebih segar dari luar. Jadi kalian akan lebih hemat karena nggak perlu lagi tuh pakai lampu di siang hari. Ini kalau gue di sini ya, mungkin gue akan cuman kasih kayak kanopi dan dipakein tempered glass gitu ya. Itu udah oke banget, udaranya di sini enak banget. Ternyata rumah tipe 3672 ini punya dua alternatif layout untuk kamu yang mungkin merasa desain rumah yang sebelumnya kurang pas. Di tipe alternatif yang dinamakan tipe suite ini, bedanya adalah secara bangunan tidak terpisah seperti tipe deluxe yang tadi, tapi masih kasih ruang terbuka yang cukup luas di dalamnya. Ini tuh punya luas bangunan dan luas tanah sama seperti yang tadi, 60-72, 60 luas bangunan dan 72 luas tanah. Jadi sama kan, tapi yang membedakan adalah layoutnya. Kalau tadi kan kita masuk, ada bangunan pertama, inner court, dan bangunan kedua di belakangnya. Kalau yang ini enggak, ini masuk tapi kita langsung dikasih hamparan inner court di dalam seperti yang ada di sini, dan ini gede banget nih teman-teman. Satu hal yang menarik adalah rumah 60 meter persegi ini terlihatnya itu luas. Mereka menerapkan sistem rumah tanpa sekat di sini. Jadi di sini itu sekat-sekat yang ada itu cukup optimal dan maksimal menurut gue. Nggak buang-buang sekat kayak misalnya di sini ini ada sekat tapi untuk kamar, di sini ada sekat lagi tapi memang untuk kamar mandi dan kamar juga gitu. Jadi ruangan utamanya itu nggak disekat-sekat lagi, jadinya terlihatnya tuh luas dan pengaplikasian layoutnya itu maksimal. Bukan cuma rumah, di dalam klaster pun Samania Hill memberikan kesempatan dan kemudahan buat warganya untuk nggak perlu jauh-jauh mencari pusat niaga atau bisnis. Seperti yang ada di dalam klaster Akasia ini, selain rumah tinggal, juga terdapat ruko loh. Uniknya, letak ruko ini nggak hanya ada di bagian depan klaster, tapi ada beberapa unit ruko yang berdampingan dekat dengan rumah tinggal. Wah, lumayan banget nih, nggak perlu jauh-jauh ke minimarket buat beli barang-barang. Atau kalau cari kafe kecil tempat ngopi, bahkan ngopinya bisa bareng tetangga. Untuk akses jaringan kereta api komuter lain terdekat yaitu adalah stasiun Parung Panjang yang berjarak sekitar 5 km.
atau ditempuh sekitar 10 menit dari lokasi Samania Hill. Dan juga sedang dalam tahap pembangunan rencana tol Serpong Balaraja yang berjarak sekitar 7 km. Klaster Akasia adalah klaster pertama yang dibangun di Samania Hill. Masih ada 2 klaster lagi yang punya desain berbeda, tapi terlihat kekinian banget dan pastinya masih affordable buat harganya. Dengan lokasi Parung Panjang yang bisa jadi daerah baru untuk berkembang nantinya, produk properti dari Samania Hill ini patut kamu perhitungkan untuk jadi hunian idaman atau investasi. Yuk, mana lagi nih perumahan di Parung Panjang yang seru untuk diliput? Kalau kamu ada referensi, komen di bawah ya.